Salahuddin menyerang Yerusalem dengan 26.000 pasukan. Dan saat itu, Baldwin cuma punya sekitar 4.000 pasukan. Waduh, kalah jauh kan? Dan disinilah keberanian Baldwin diuji. Dia nggak mundur. Dengan strategi cerdik, dia bawa pasukannya ke Mount Gisart, tempat yang sempit, dan bikin pasukan dari Salahuddin sulit bergerak. Dan dengan semangat juang tinggi, pasukan Baldwin berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ferry Irawan di segmen Conspiracy Creepy. Di mana pada segmen kali ini gua akan membahas berbagai fenomena dunia ini dari sudut pandang yang anti mainstream dan presisi, dan akan gua bahas secara singkat, padat, dan jelas, sehingga nggak butuh tuh kalian waktu lama buat mengerti dan tahu suatu kisah yang tentunya menarik. Nah, sebelum gue mulai ceritanya, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe, biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana jadinya kalau seorang raja harus turun ke medan perang untuk berperang, dan di saat yang bersamaan, raja tersebut mengidap suatu penyakit yang mematikan? Well, itulah yang terjadi dari Raja Baldwin IV dari Yerusalem. Walaupun sedang terkena kusta, dia tetap berperang melawan Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu jenderal muslim paling legendaris. Gimana caranya dia bisa bertahan? Yuk kita bahas cerita kali ini. Jadi, Baldwin IV lahir pada tahun 1161 di Yerusalem. Waktu itu Yerusalem dikuasai oleh pasukan Kristen Eropa setelah Perang Salib Pertama. Bapaknya, Raja Amalrik I, adalah Raja Yerusalem, dan otomatis Baldwin bakal jadi pangeran atau putra mahkota. Tapi ada satu masalah besar. Waktu kecil, guru Baldwin, William of Tyre, sadar kalau Baldwin nggak bisa merasakan sakit di tangannya. Awalnya, mungkin dikira cuma hal sepele, tapi ternyata ini merupakan tanda awal mula dari penyakit kusta. Nah, setelah Raja Amalrik meninggal, Baldwin yang saat itu masih berumur 13 tahun, mau nggak mau harus naik jadi raja. Bayangin tuh, masih bocah tapi udah memimpin salah satu kerajaan yang udah diincar musuh dari segala arah. Untungnya dia punya mentor-mentor yang hebat yang mengajarinya strategi perang. Dan saat itu, ancaman terbesar datang dari salah satu panglima besar Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Mesir dan Suriah yang punya kekuatan super besar. Dia udah punya rencana buat merebut Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Pada tahun 1177, Salahuddin menyerang Yerusalem dengan 26.000 pasukan. Dan saat itu, Baldwin cuman punya sekitar 4.000 pasukan. Waduh, kalah jauh kan? Dan disinilah keberanian Baldwin diuji. Dia nggak mundur. Dengan strategi cerdik, dia bawa pasukannya ke Mount Gisart, tempat yang sempit, dan bikin pasukan dari Salahuddin sulit bergerak. Dan dengan semangat juang tinggi, pasukan Baldwin berhasil mengalahkan Salahuddin. Bahkan, Salahuddin sendiri nyaris tertangkap. Ini adalah kemenangan besar yang bikin nama Baldwin semakin dihormati dan disegani. Sayangnya, walaupun Baldwin berhasil menang dalam perang, nyatanya dia nggak menang dalam memerangi penyakit yang ada di tubuhnya. Tahun-tahun berikutnya semakin parah, di mana jari-jari tangannya semakin rusak dan rontok. Wajahnya berubah dan dia semakin kesulitan, bahkan cuma untuk masalah naik kuda. Tapi ini yang bikin Baldwin luar biasa. Kendati fisiknya yang udah seperti itu, dia tetap terjun ke medan perang. Dia nggak mau tuh, cuman duduk manis di istana. Pada tahun 1183, Salahuddin datang lagi ke Yerusalem dengan pasukan yang jauh lebih besar. Baldwin yang hampir buat jalan aja tuh nggak bisa, tetap maksa buat terjun ke medan perang dan memimpin pasukannya. Dia dibawa menggunakan tanduk dan tetap memberikan arahan kepada prajuritnya. Walaupun dalam kondisi buruk,
Salahuddin tetap bisa bikin strategi yang bikin Salahuddin dan pasukannya mundur. Tapi ya, ini jadi perang terakhirnya. Setelah perang tersebut, kondisi Baldwin semakin memburuk. Dia tahu waktunya udah nggak lama lagi, jadi dia nyiapin penerusnya. Dan akhirnya, di usia ke-24, Raja Baldwin IV meninggal dunia. Nah, kendati demikian, namanya tetap dikenang sebagai sang raja yang pantang menyerah. Gila ya, Raja Baldwin IV ini benar-benar figur seorang raja yang sesungguhnya dan juga merupakan seorang pemimpin sejati. Bayangin nih, di saat sakit yang sangat parah yang udah menggerogoti tubuhnya, dia tetap memaksakan diri dan ikut berperang bersama pasukannya. Padahal dia bisa aja tuh duduk manis di istana dan menyerah. Cuman ya, ini adalah Raja Baldwin IV boy, fighting spiritnya sampai akhir hayatnya. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah barusan? Yaps, jangan gampang menyerah. Kadang hidup itu memang keras. Cuman ketika kita punya tekad yang kuat, gak ada satupun hal di dunia ini yang mustahil. Kalau kalian suka cerita sejarah kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar gue semakin semangat bikin konten-konten selanjutnya yang tentunya menarik. Dan see you the next video.